dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Kita adalah manusia dan dia adalah Allah. Amin. Tepuk tangan. Tepuk tangan keras. Salam. Salam. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pemirsa, pada pagi hari ini kembali kita berjumpa bersama mimbar salib. Mimbar salib Kristus. Ya, kita nggak pakai masker karena kita berbicara. Tetap kita menjaga protokol kesehatan. Nah, pada pagi hari ini sesuai dengan apa tadi tampilan drama singkat. Siapa dia? Dan siapa kita? Pemirsa, beberapa hari yang lalu sudah kami tulis di FB kami tentang khotbah ini. Nah, dengan demikian maka jawabannya, ulasannya, ureannya adalah mari kita simak, kita dengarkan, kita lihat bersama-sama. Siapa dia? Lah, jawaban yang pertama kita lihat yaitu 1 Yohanes pasal 2. Mari kita buka sama-sama 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Satu Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua. Siapa dia? Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi untuk dosa seluruh dunia. Jadi artinya siapa dia? Ya, jawabannya adalah juru damai, pemirsa. Dia adalah sang juru damai. Dunia ini perlu kedamaian, perlu seorang pendamai, dan dunia ini perlu juru damai, pemirsa. Itu bagian yang pertama, siapa dia jawabannya. Yang kedua, jawabannya berikutnya adalah firman yang hidup. 1 Yohanes pasal 1, kita lihat. 1 Yohanes pasal 1 sampai yang 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, kesaksian Rasul tentang firman hidup. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Yaitu jawabannya adalah firman yang hidup. Siapa dia? Dia itu adalah firman yang hidup. Ini pelajaran, pemirsa, ya, bagi anak-anak muda, bagi orang tua, bagi para siswa, bisa mengikuti hal ini supaya lebih paham tentang siapa dia. Dia adalah juru damai, dia adalah firman Allah, dan yang ketiga, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Amin. Kita lihat cahaya kemuliaan Allah, dan dia adalah gambar wujud Allah. Ya, dijelaskan di sini Ibrani yang ke-1. Mari kita lihat
surat Ibrani. Suratan Ibrani yang pertama di sini, ayat yang ketiga mengatakan ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Nah, dia adalah cahaya kemuliaan. Dia adalah gambar wujud Allah sendiri. Artinya cahaya kemuliaan. Dunia ini perlu cahaya yang dapat memuliakan dunia ini. Dan itu hanyalah bisa dilakukan oleh wujudnya, yaitu gambar Allah itu sendiri. Jadi siapa itu adalah gambar Allah sendiri dan kemuliaannya. Bagian yang keempat di sini mengatakan, siapa dia? Dikatakan dia adalah anak Allah. Ibrani 1. Kita lihat ayat yang kelima. Ibrani pasal 1 ayat kelima. Berkata anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, berkata, semua malaikat harus menyembah dia. Itu adalah keberadaannya. Siapakah dia? Yang keempat, dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia layak untuk dipuji, dialah layak untuk disembah. Karena semua malaikat-malaikat menyembah dia. Apalagi kita sebagai seorang umat manusia, pasti kita menyembah dia. Kemudian yang berikut di sini adalah bagian yang kedua. Apa posisi dan kedudukannya? Apa posisinya dan kedudukannya? Jawabnya, ia adalah raja. Ibrani 1 ayat 8. Kedudukan dia adalah, tapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah kebenaran. Jadi ia adalah raja kebenaran. Jadi raja segala raja. Dia adalah raja maha besar. Dan dia adalah raja maha tinggi. Kemudian yang berikutnya, kedudukannya, ia adalah sebagai imam besar selama-lamanya. Jadi kedudukan dia, siapa dia, mempunyai kedudukan, yaitu imam besar. Kita lihat di sini. Ibrani pasal 5 ayat 6 dan 10. Jadi siapa dia sesungguhnya dan bagaimana ia punya posisi dan kedudukannya adalah, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Nah, dan ayat yang ke-10 yang mengatakan, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Jadi kedudukan ia adalah imam besar. Imam besar yang maha tinggi, imam besar menurut peraturan Melkisedek. Terus kemudian ayat yang berikutnya menjelaskan imam besar yang tanpa cacat, yang tanpa noda, ya, yang tidak bersalah sedikit pun.
Karena imam besar pada umumnya pada zaman perjanjian lama itu masih punya kesalahan-kesalahan, sehingga ia harus jatuh di dalam dosa dan mati oleh karena pelanggaran. Seperti Imam Lewi, Imam Harun, seperti Musa juga sebagai imam, ia juga punya pelanggaran dan kesalahan, akibatnya dia mati. Tidak sampai kepada tujuan, yaitu perhentian yang ditujukan atau yang ditunjukkan oleh Tuhan. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, mari kita perhatikan lagi di sini. Jadi siapa itu adalah anak Allah, juru damai, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah itu sendiri, dan dia punya kedudukan imam besar. Dan kedudukannya ia adalah sebagai raja, pemirsa. Lalu bagaimana berikutnya? Bagaimana ia sesungguhnya keberadaannya? Dan ia punya karakter seperti yang dikatakan, yaitu Ibrani pasal 5 ayat 8-9. Jadi karakter sebagai seorang raja dan imam besar, raja maha besar, ini punya karakter yang khas, punya ciri-ciri yang khas, yang khusus, yang tidak dimiliki semua orang, raja-raja di bumi ini. Ya, kita lihat pemirsa, Ibrani 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diberi deritanya. Jadi karakter yang pertama adalah ketaatannya. Taat menderita, taat kesulitan. Beda dengan imam-imam zaman dahulu ketika ia sudah mendapatkan kesulitan, hal yang berat. Ya, seperti Imam Harun juga tidak taat, sehingga dia harus mati. Seperti Musa, ia juga tidak taat, ia harus mati di padang gurun pada saat itu. Lah, tetapi imam besar maha tinggi menurut peraturan Melkisedek ini, yaitu mempunyai ketaatan, ya dikatakan di sini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Taat dalam penderitaan. Imam ini nanti seterusnya akan mengalami satu penderitaan di kayu salib. Karena ketaatannya dalam penderitaan kayu salib, ia dihina, dicerca, ia dipukul, bahkan ia ditusuk dengan tombak, ia dimahkotai dengan duri. Ia tetap taat dan setia, tidak pernah mengumpat, tidak pernah menghujat, tetapi ia tetap taat dan setia kepada firman-Nya. Kemudian di sini dikatakan berikutnya, pemirsa, karakternya. Yang kedua, sebagai seorang imam besar maha tinggi, hidup dalam doa dan saleh. Di sini Ibrani pasal 5 ayat ke-7, dalam hidupnya sebagai manusia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Nah, jadi ini karakter khusus, ciri khas, ciri khususnya seorang imam besar maha agung, imam besar maha tinggi, yaitu taat dalam segala penderitaannya, sehingga apa yang dia lakukan adalah selalu berdoa, hanya berharap, bersandar kepada Allah itu sendiri. Dan dengan demikian doanya dengan tangis, dikatakan dia, doanya dengan ratap didengar oleh Allah. Nah, jadi kita sudah diwakili imam besar sebagai umat manusia, yaitu imam besar maha tinggi. Ia adalah anak Allah. Apakah perlu kita harus menangis doa kita setiap hari seperti Yesus Kristus? Saya rasa tidak. Karena apa, pemirsa? Kita sudah hidup di dalam kemerdekaannya, di dalam keselamatannya. Kita hidup di dalam damai sejahtera. Ya, tentu kita bersuka cita, bukan menangis. Kita bersyukur, bersuka cita, memuji, menyembah Dia.
Karena kita juga dilayani oleh Dia, imam besar yang maha tinggi. Tugasnya apa? Pelayan. Dia sebagai seorang imam besar yang maha tinggi, Ia yang melayani kita. Sesungguhnya arti pelayanan Tuhan, kita melayani Tuhan itu salah kaprah. Jadi sebenarnya kita yang dilayani oleh imam besar maha tinggi, dan kita mengikuti cara pelayanannya, sehingga kita melayani umat manusia. Melayani umat manusia bukan melayani Tuhan, yang melayani jiwa-jiwa manusia. Jadi melayani jiwa-jiwa manusia itu dengan penuh kesalehan, dengan penuh kesabaran. Kita rela menderita itu bersama Kristus. Dan penderitaan apa yang kita alami di sini sudah diangkat, ditanggung bebannya oleh Yesus Kristus. Sehingga penderitaan yang kita alami menjadi ringan. Dan beban kita menjadi ringan dalam segala bentuk usaha dan pekerjaan, segala aktivitas dan segala kesulitannya. Tuhan selalu menolong kita. Berikut bagian yang berikutnya, karakternya. Ia seorang penjamin keselamatan. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-22 sampai 28. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 22 sampai 28. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi Yesus adalah jaminan dari perjanjian baru yang kuat, yang tangguh, yang kokoh, yang tidak bisa berubah, tidak beralih, dan tidak bisa dirubah oleh apapun dan oleh siapapun. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam karena telah dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Kenapa dia menjadi imam untuk selama-lamanya? Karena ia tidak bisa mati. Ia dicegah oleh maut dan tidak bisa maut. Karena dia tidak berdosa, tidak bersalah. Imam maha besar yang saleh, tanpa noda, tanpa cacat, hanya Yesus Kristus itu sendiri. Ya, ini sudah mulai saya sebutkan namanya imam besar itu. Ya, sudah mulai masuk ke dalam siapa jati diri imam besar yang maha tinggi dan anak Allah itu siapa. Kemudian dia katakan, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Ingat, jadi keimamannya tidak bisa beralih ke orang lain dan tidak bisa berubah. Tidak bisa digantikan oleh siapapun. Amin. Nah, kemudian karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikian, yang tidak perlukan, yaitu yang kita perlukan maksudnya. Kita ulangi. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang berpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi, lebih tinggi di tingkat-tingkat surga, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang ada di surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah dosanya sendiri, dan sesudah itu haruslah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Jadi imam besar yang maha tinggi, imam besar yang maha agung tidak perlu mempersembahkan korban seperti binatang, sapi, domba, apa semuanya tidak diperlukan, tetapi ia membawa dirinya untuk dipersembahkan sebagai persembahan yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa itu? Ketika ia mati di kayu salib, ketika ia disalibkan, itu adalah persembahan yang kudus, persembahan yang benar, persembahan yang tidak cacat dan tidak bernoda. Dirinya sendiri, Yesus Kristus itu sendiri
yang menjadikan dirinya untuk dipersembahkan kepada Allah. Pemirsa. Kemudian di sini imam besar perjanjian baru itu adalah satu nas di dalam Alkitab bahwa ada perjanjian lama yang dilakukan oleh Musa di Gunung Sinai waktu itu. Yesus atau Allah memberikan 10 hukum. Itu sekarang tidak berlaku lagi. Karena apa? Dikatakan di sini sudah tidak ada Imam Harun lagi, sudah tidak ada Imam Musa, tidak ada Imam Lewi lagi, tetapi yang ada adalah Imam Yesus Kristus, yaitu dirinya. Ia menjabat sebagai imam dalam perjanjian baru. Ia katakan yang lama sudah usang, sudah harus hilang kemusnahannya, sudah habis, tidak dipakai lagi. Tetapi yang baru yang dipakai, pemirsa. Ini harus dipahami, harus dimengerti. Bagaimana ini perjanjian yang baru, dia katakan. Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 13. Imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Jadi pada umumnya di dunia ini masih menggunakan yaitu tempat kudus di dunia, sehingga itu bukan tempat kudus yang dibuat oleh Tuhan, tetapi yang dibuat oleh tangan manusia. Ya, bisa dari kayu, bisa dari bata, bisa dari batu dan lain sebagainya. Tempat kudusnya itu berupa rumah atau berupa itu tempat ibadah. Tetapi tempat kudus yang dimaksud di sini dalam perjanjian baru yang dikerjakan oleh imam besar yang maha tinggi, yaitu Yesus Kristus, adalah di sini. Dijelaskan sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan, yaitu sekiranya ia di bumi ini ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Jadi di bumi ini masih ada ya orang yang melakukan persembahan-persembahan menurut hukum Taurat, mempersembahkan binatang, mempersembahkan hewan dan lain-lain. Kemudian di sini dijelaskan bagi imam besar menurut perjanjian baru, yang katakan pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapatkan suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Jadi kalau memang perjanjian yang pertama dengan Musa itu bagus, baik, dan tidak bercacat, tidak bisa, yaitu artinya membuat orang berdosa lagi, atau bisa membuat orang semua benar, maka tidak perlu diganti, tidak perlu dirubah. Tetapi di sini dikatakan sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Dengarkan, dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Jadi ini firman-Nya pada saat itu. Ia akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda. Siapa itu? Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak. Jadi
pada zaman Musa dikatakan Tuhan sendiri mengatakan bahwa ia sudah tidak setia dengan perjanjian waktu di Gunung Sinai yang dituliskan di log batu itu. Tuhan mengatakan tidak setia karena apa? Masih banyak pelanggaran, banyak dosa-dosa. Manusia perbuatannya semakin jahat, semakin mengenal hukum Taurat, semakin terlihat kejahatan-kejahatan, ya, semakin lihat dosa-dosa, semakin nampak dan semakin banyak. Karena ada firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dan Ia mengaruniakan anaknya. Nah, di sini selanjutnya dikatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Jadi ini perjanjian yang kedua. Allah akan menaruh hukum dalam mulut kita, mulut umatnya, dan menjadi perjanjian baru, ya, dengan umat-umatnya, yaitu dengan umat Allah. Di sini dikatakan, dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warga atau sama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal Aku. Jadi dalam perjanjian baru yang sudah diadakan dan Tuhan menaruh firman-Nya atas mulut semua bayi-bayi, menaruh kepada mulut pemuda-pemudi, menaruh kepada mulut orang dewasa, orang tua, menaruh kepada mulutnya hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, menaruh firman-Nya kepada setiap umat manusia yang dipilihnya, yang dipilihnya, yang dipanggilnya. Jadi ditaruhnya sehingga tidak ada yang mengajarkan kamu sudah tahu Tuhan atau belum. Nah, tidak ada. Kamu sudah kenal Tuhan atau belum? Tidak ada yang mengatakan seperti itu. Tetapi besar dan kecil langsung memuji dan menyembah Tuhan. Itulah yang terjadi. Saat ini yang terjadi adalah pujian dan penyembah. Allah sudah menaruh pujian dan penyembahan dan firman-Nya kepada setiap umat manusia, bayi-bayi, remaja, dewasa, dan semua orang-orang tua akan memberitakan firman-Nya dan memberitakan Injil, memberitakan Yesus Kristus. Ya, pemirsa, berikutnya di sini Imam besar menurut perjanjian baru. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ini adalah karakter yang dimiliki oleh Kristus Yesus, itu menaruh belas kasihan dan selalu mempunyai belas kasihan dan tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahannya dan tidak pernah mengingat-ingat kesalahan umat manusia. Karena Ia punya belas kasihan yang sempurna, punya belas kasihan yang sungguh-sungguh, ya, tak terbatas jumlahnya, tak terbatas banyaknya. Nah, di sini dikatakan, oleh karena Ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, agak macam di situ aja, menyatakan pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Nah, jadi dijelaskan bahwa perjanjian yang lama itu sudah usang, sudah tua umurnya. Jadi kalau sekarang perjanjian-perjanjian itu ada satu perjanjian yang memang sudah tidak perlu dilakukan lagi, yang itu harus ditinggalkan. Ya, perjanjian itu sudah tidak usah diingat lagi karena sudah ada perjanjian yang baru. Sebagaimana hukum Taurat di situ, ya, itu sudah tidak dipakai lagi karena hukumnya, tetapi di sini digantikan dengan apa? Bukan hukum kasih. Kasih itu bukan hukum. Kasih itu dari Yesus adalah perintah. Perintah baru yang dari Yesus itu adalah kasih dan mengasihi. Kita lanjut, pemirsa. Siapa kita sekarang? Tadi pertanyaannya siapa dia, dan sekarang siapa kita? Jawab. Yang pertama, kita adalah manusia. Dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Allah
membentuk manusia. Amin. Jadi jelas-jelas kita ini adalah umat manusia yang dibentuk, yang dibuat oleh siapa? Tangan Allah itu sendiri. Jadi Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Kemudian seperti apa sesungguhnya kita ini? Dijelaskan. Seperti orang mati. Efesus pasal 2 ayat yang ke-3. Kita lihat. Seperti apa keberadaannya manusia ini, saudara-saudara yang kekasih? Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai 3. Semuanya adalah kasih karunia, kamu dahulu sudah mati. Ya. Kita manusia yang dahulu sudah mati. Jadi mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran, mati karena dosa-dosa sejak kita, yaitu dosa, yaitu oleh nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa. Jadi kita ini sebenarnya sudah mati. Ya pemirsa, nanti bisa lanjutkan dibaca sendiri. Kemudian di sini dikatakan bahwa yang berikut, kita adalah orang berdosa. Amin. Jadi tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang sempurna di dalam dunia ini. Karena kita statusnya sesungguhnya adalah orang yang berdosa. Ya, Kejadian 3 ayat yang ke-24 di situ Adam jatuh ke dalam dosa. Karena itu kita ini adalah orang-orang yang memang disebut orang yang berdosa sesungguhnya. Tetapi kita lihat poin-poin daripada apa yang kita bicarakan tentang siapakah dia dan siapakah kita. Siapakah dia? Jawabnya Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tepuk tangan. Siapa dia adalah Yesus Kristus. Kemudian di sini apa yang menjadi tugas pokok Yesus Kristus? Jawabnya adalah penyelamatan dari dosa-dosa dan penebusan dari dosa-dosa, itu intinya. Kemudian yang ketiga, siapakah dia? Raja kekal, yaitu raja kebenaran. Di dunia ini belum ada raja yang kekal. Di dunia ini belum ada raja kebenaran. Mereka semua masih banyak salahnya. Kalau saya mempelajari sejarah, yaitu sejarah Ken Arok, sejarah Tunggul Ametung, sejarahnya Tojoyo, sejarah Kanula Warman, sejarahnya ya raja-raja yang ada di Indonesia ini, banyak kesalahan, banyak pelanggarannya, sehingga tidak ada raja-raja yang benar. Baik itu Hayam Wuruk, Raja Majapahit, itu juga raja yang terkenal, tetapi bukan raja yang benar. Masih belum benar. Pemirsa, siapakah Yesus? Siapa dia? Adalah raja kekal dan raja kebenaran. Ini perlu dicatat. Kemudian yang bagian B, siapa kita? Ini poinnya. Jawabnya, kita ini adalah manusia. Amin. Kita ini adalah umat manusia. Amin. Dan orang mati. Jadi kita adalah manusia, orang yang mati. Mati karena apa? Karena pelanggaran. Mati karena apa? Karena dosa. Pantas kalau kita di sini harus mendapatkan hukuman kekal. Pantas kalau kita ini harus masuk neraka, pemirsa. Tetapi di sini ada dampak-dampak dari Raja Maha Besar, dampak-dampak dari Imam Maha Besar, dampak-dampak dari Anak Allah yang Maha Tinggi. Apa itu dampaknya? Ada 4 poin. Yang pertama, keselamatan. Keselamatan kita. Bagi kita yang dipanggil, yang dipilih. Bagian yang kedua, hidup kekal. Artinya diselamatkan
itu memperoleh hidup kekal dan bebas dari hukuman. Yang ketiga, kelimpahan dalam segala hal. Ini bukan diartikulasikan dalam kemewahan hidup secara finansial atau materi atau kekayaan, harta benda. Tidak hanya itu, meliputi semua apa yang kita miliki yang ada di dunia ini, apa yang ada di dalam dunia ini diberikan kepada kita, sehingga kita di sini bisa memiliki semua yang sesuai dengan keinginan Allah, yaitu dunia dan surga, yaitu jasmani dan rohani kita diberkati, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Lalu kemudian di sini dikatakan bagian yang ketiga, yang keempat, pemirsa. Kita diangkat menjadi anak Allah. Jadi kita bukan lagi sebagai hamba saja atau pelayan umat manusia, maksudnya bukan hanya itu, tetapi kita juga menjadi anaknya. Nah, karena itu dijelaskan bahwa bagaimana dengan status kita sebagai anak. Dengarkan ini ya, dengarkan ini, jangan mainan. Ya, karena statusnya kita ini sebagai anak, maka kita di sini memiliki atau mempunyai atau mendapatkan ahli waris dari Bapa, yaitu Yesus Kristus. Itu Bapakmu, Bapak saudara, Yesus Kristus. Dan kita adalah anaknya, dan Ia adalah Bapa kita. Dengan demikian maka kita layak untuk mendapatkan semua yang baik, semua yang benar, semua yang indah, semua yang layak dipuji, yang patut didengar, dikatakan, yang berharga nilainya, yang terhormat, termasuk kemuliaan diberikan kepada kita sebagai seorang anak. Nah, di sini 1 Yohanes pasal 1 intinya. Jangan mainan, nanti kalau mainan tak marahi langsung. Gak usah dipotong ya. Bagus ini. Nah, di sini dikatakan ya, 1 Yohanes 1. Oh, 1 Yohanes pasal 1. 1-5, kesaksian Rasul tentang firman itu. Nah, telah sejak semulanya yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu adalah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal yang ada pada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Jadi kehidupan kekal di sini adalah milik kami, milik kita. Kehidupan kekal, keselamatan adalah hak kita semua orang yang percaya, yang dipanggil, dipilih, ditetapkan sesuai dengan rencananya. Pemirsa, saudara-saudara yang kekasih, demikianlah firman yang sampaikan kiranya menjadi pelajaran dan pembelajaran bagi kita semua, termasuk saudara dan saya. Saya dan saudara di sini perlu belajar terus karena belum hebat seperti Tuhan Yesus. Karena hanya satu orang yang hebat, satu orang yang dasar, yang benar, yang luar biasa itu. Makanya kita perlu belajar terus lewat firman ini supaya kita memahami dan mengerti arti daripada hidup yang benar lewat kesaksian, lewat pemberitaan firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita langsung perjamuan kudus. Tuhan, inilah firman-Mu yang menjadikan kekuatan kami untuk menyampaikan kebenaran ini. Sekiranya Tuhan membawa semua umat-Mu untuk mendengar, melihat firman ini, dan menjadi kuat, menjadi tangguh, menjadi teguh
dan penuh hormat kepadamu. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati pelayanan kami. Dan saatnya kami akan menerima perjamuan kudus sebagai peringatan oleh kematianmu di kayu salib. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salibnya, salibnya, selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. salibnya, 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 selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita dengarkan, kita ingat 2000 tahun yang lalu Yesus sebelum disalibkan pada malam perjamuan itu yang mengambil roti. Ini adalah roti tanda kehidupanku. Ini adalah dagingku. Barang siapa makan dagingku ini akan hidup selama-lamanya. Saya kita makan. Angkat anggur sebagai cawan. Pada malam itu juga Yesus mengambil cawan dan mengambil anggur itu dibagi-bagikan kepada semua murid. Ia berkata, ini adalah anggur lambang, ya ingat, darah Kristus atau darahku yang akan tercurah di kayu salib. Amin. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu barang siapa yang minum darah ini akan hidup selama-lamanya. Amin. Kita percaya bahwa darah itu adalah kehidupan. Amin. Kita makan dalam nama Yesus, kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mari kita puji sembah Dia. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri Bapa ini, Tuhan ada syukur bagimu, syukur bagimu. Kita tutup ibadah kita siang hari ini, kita berdiri bangkit bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu Amin. dan terimalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kesehatan, kemampuan. Amin. Terimalah hormat, kemuliaan, pengagungan, kebaikan, kebajikan, dan kebenarannya. Dan damai penuh berlimpah-limpah, kasih karunia bagi kita semua melimpah. Yang percaya mari kita sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Dan pemirsa, sampai jumpa lagi. Ikuti terus tayangan kami ini, yaitu khotbah-khotbah kami lewat daring online kami pemirsa. Selama ini kami taat protokol kesehatan dan tidak kumpul banyak-banyak orang dan tidak mengumpul-ngumpul banyak orang. Tetap kami jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan
di sini untuk menghindari kerumunan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.